Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas bisnis internasional yang akan dipaparkan oleh teman-teman dari kelompok 7. Baik, perkenalkan, nama saya Niputudia Sukmadewi, NPM 1931222141. Ingin menjawab mengapa beberapa perusahaan multinasional lebih memilih untuk memasuki pasar tertentu melalui kantor perhubungan terlebih dahulu. Kenapa perusahaan multinasional lebih memilih untuk memasuki pasar? Yang pertama, untuk mengurangi biaya. Banyak cara yang telah dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara internasional untuk dapat mengurangi berbagai biaya, antara lain dengan pemilihan lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja rendah, peraturan pemerintahan yang lebih longgar, pengurusan pajak dan tarif mendorong operasi di negara lain, pembentukan zona perdagangan bebas, perjanjian dagang sehingga membantu mengurangi tarif. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Gita Cantika Ardianti, NPM 1932122208. Saya akan menjawab pertanyaan tentang kelemahan proporsi kepemilikan usaha patungan. Yang pertama adalah fleksibilitas dapat dibatasi atau dihilangkan. Yang kedua adalah ketidaksetaraan dalam keterlibatan atau tanggung jawab. Yang ketiga adalah ketidakseimbangan aset. Dan yang keempat adalah menciptakan terbenturnya budaya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmania Febrian Marianti dengan NPM 19321222207. Izin menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu apa saja pro dan kontra dalam metode masuk dengan licensing. Secara garis besar, lisensi adalah sebuah hak yang akan diberikan kepada sang pencipta atau penemu atas perlindungan terhadap barang atau jasa hasil temuan mereka tersebut. Jadi, siapapun yang berniat menggunakan, menyebarluaskan, dan memperbanyak akan dikenakan serangkaian prosedur dan biaya tertentu untuk menghargai hasil jerih payah dari seorang pemilik atau penemu. Selain itu, ada pula kelebihan dan kekurangan dari lisensi. Kelebihan dari lisensi yang pertama adalah Anda tidak perlu mencari uang untuk mengkomersialkan produk Anda. Penerima lisensi akan bertanggung jawab atas biaya pembuatan, distribusi, pengemasan, pemasaran, dan penjualan. Yang kedua, Anda bisa mendapat inovasi ke pasar lebih cepat. Yang ketiga, dapat masuk ke pasar baru, bergantung pada kesepakatan dan pemegang lisensi. Mungkin dapat mengakses pasar yang tertutup untuk impor, menghindari pajak ekspor, atau mengurangi resiko yang terkait dengan ekspansi internasional. Selain itu, ada juga kekurangan dari lisensi. Yang pertama, Anda dapat kehilangan kendali atas produk Anda. Artinya, tidak memiliki kendali atas pengemasan, distribusi, biaya, penjualan, dan pemasaran, atau bahkan bagaimana produk itu diproduksi. Yang kedua, perusahaan mungkin melisensikan produk-produknya, tetapi tidak pernah memproduksinya. Jika perusahaan ingin merek, produk tidak punya hak suara dalam hal ini. Yang ketiga, banyak produk tidak mendapatkan lisensi. Mungkin tidak mendapatkan pembayaran apapun, jika ada melakukan mungkin sangat sedikit. Yang keempat, terkadang perusahaan akan membuat Anda membayar sejumlah kecil jika produk dikembalikan, rusak, atau mengalami penurunan harga penjualan. Nama saya Leonie Maulida Mega Puspita, NPM 1931222204. Saya akan punya pertanyaan, apa kelebihan dan kelemahan operasi greenfield dibandingkan akuisisi? Kelebihannya ada 5. Yang pertama, kontrol tingkat tinggi. Kelemahannya adalah yang pertama, investasi berisiko sangat tinggi. Yang kedua, biaya masuk pasar yang berpotensi tinggi. Yang ketiga, peraturan pemerintah yang dapat menghambat investasi langsung asing. Dan yang keempat, biaya tetap kerja untuk ekonomi tempat investasi greenfield terjadi. Perkenalkan, nama saya Intan Leonie dengan NPM 19321222235. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu mekanisme apa yang dapat digunakan perusahaan untuk melindungi diri mereka sendiri dari hubungan kemitraan yang berakhir buruk. Jadi yang pertama, memahami arti kata the power of two. Sebuah bisnis jika ingin besar maka tidak bisa dijalankan sendiri, perlunya mitra. Maka dalam setiap profil perusahaan besar akan adanya founder dan co-founder. Jika jumlah pendiri hanya 1, maka ide akan terbatas.
Jika lebih dari 2, maka angka perselisihan akan semakin tinggi dan mengakibatkan kinerja melambat. Makanya sebaiknya perusahaan dipimpin oleh 2 kepala yang bisa membuat keputusan bulat. Adanya founder dan co-founder akan menyeimbangkan langkah perusahaan untuk terus beroperasi. Yang kedua, mitra memiliki pengalaman bekerja sama. Mitra adalah orang yang akan bekerja sama dengan kita. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya untuk melihat pengalaman mitra dalam bekerja sama. Yang ketiga, memahami istilah one build, one sell. Mitra seharusnya menjadi faktor penguat kelebihan serta menjadi penutup kekurangan kita. Memang terlihat agak sulit untuk menemukan mitra yang bisa memperkuat kelebihan serta menutup kekurangan kita. Namun, hal ini bukan berarti mustahil. Sudah seharusnya kita memilih mitra yang dapat mendorong perusahaan kita menjadi lebih maju lagi. Yang keempat, mitra dengan motivasi yang sama. Jadi, pilihlah mitra yang memiliki kesamaan motivasi serta visi dan misi. Ini penting untuk menguatkan visi perusahaan serta meraih cita-citanya. Yang kelima, tahu kapan harus berpisah. Nah, ketika hendak menjalin kemitraan, tentunya kita mengetahui bahwa kemitraan ini bisa membuat perusahaan semakin besar karena mitra mau bergabung. Namun, terkadang ada waktu di mana kita dan mitra harus berpisah karena beberapa hal. Maka, sebelum menjalin kemitraan, buatlah perjanjian tertulis ketika akan bergabung sampai pembagian jika kemudian berpisah. Jika tidak, maka akan berpisah akan menjadi momen yang sulit dikendalikan. Yang keenam, memilih mitra bukan karena tidak mampu menggaji ya. Jangan menjalin kemitraan dengan alasan Anda tidak mampu menggajinya. Jika Anda memiliki pikiran seperti itu, maka hapus dan cobalah rekrut yang menjadi staf dan bukan mitra. Dan yang terakhir, memilih mitra karena faktor pertemanan. Banyak mitra yang merupakan seorang teman, kemudian pertemanan berakhir karena kemitraan juga berakhir. Perlu diperhatikan. Demikian presentasi pemaparan jawaban dari kelompok 7. Jika ada kekurang-kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.